Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, buat kalian yang pusing mikirin jeratan pinjol kayak Aku Laku, Kredivo, Shopee Paylater, Kredit Pintar, Julo, Dana Rupiah, Rupiah Cepat, ada kami, ada Pundi, Easy Cash, apapun gitu kan. Lu nggak sendirian. Banyak banget yang terjebak dalam lingkaran setan ini. Gali lubang, tutup lubang. Dan susah banget yang lepas dari pinjaman online. Pasti di benak lu mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih gue susah banget keluar dari jeratan ini bang? Nah, gue akan kupas tuntas kenapa lu terjebak. Dan bagaimana caranya lu biar bisa lepas dari lilitan utang ini. Simak video ini sampai habis ya, biar lu nggak ada lagi nekat gali lubang tutup lubang atau sampai gadaikan aset. Nah oke, kita bicara lingkaran setan, yaitu gali lubang tutup lubang. Kenapa kita sulit berhenti? Nah, mungkin banyak dari kita yang terjerat pinjol besar ya, cenderung melakukan gali lubang tutup lubang dengan pemikiran bahwa pinjol itu harus dirawat. Maksudnya apa? Biar limitnya naik, biar nggak didatengin sama DC rumah. Padahal itu adalah jebakan massal yang justru memperparah keadaan. Pertama, lu merawat utang dengan cara yang salah. Untuk nutupin satu aplikasi, lu malah minjem di aplikasi lain. Bahkan sampai 2, 3 sampai sekaligus. Bayangin kalau lu ada 10 aplikasi pinjol, ya mungkin bisa-bisa lu 30 aplikasi. Gila banget kan? Lu mau menyelesaikan utang atau nambah utang lu. Terus kedua, bunga pinjol itu berjalan harian. Nah, lu telat sehari, ada dendanya dihitung per bulan. Ini bahaya banget. Lu pikir merawat utang, lu bisa naikin limit. Yang ada, lu makin membongkak tiap hari. Terus ketiga, ketakutan akan DC. Nah, banyak yang panik karena pinjol besar seperti Aku Laku sering banget ngirim DC ke rumah. Akhirnya ketakutan ketahuan orang lain atau nggak mau datengin DC, lu rela gali lubang tutup lubang. Lu pikir dengan begitu masalah selesai. Justru gali lubang tutup lubang makin melebar dan nggak akan pernah selesai. Lu sadar nggak sih kalau ini tuh cuman akan bikin lu makin terpuruk? Ya, jadi gini, bangun mindset baru, hentikan ketakutan. Nah, ini adalah saatnya lu bangun mindset baru dan sadar diri. Coba deh tanyain pada diri lu sendiri, mampu bayar atau enggak? Jangan dipaksa-paksain kalau nggak mampu, apalagi sampai gadaikan sertifikat rumah atau aset lain. Fatal deh. Ujung-ujungnya, utang nggak selesai, tapi malah nambah terus, karena adanya celah yang bikin lu mikir untuk pinjam lagi. Nah, ketakutan terbesar lu adalah DC datang ke rumah, atau orang lain tahu kan? Tapi apakah itu sebanding dengan hidup lu yang hancur karena utang riba ini? Selama lu berpatokan pada pinjol besar, itu harus dirawat, lu habis-habisan dalam posisi ini. Lu akan terus-terus gali lubang tutup lubang setiap hari, sampai akhirnya semua upaya lu tuh sia-sia. Pinjaman sudah nggak dapat, gali lubang sudah nggak cair, aset sudah habis. Mau sadar sekarang atau mau nunggu habis? Gua nggak melarang lu bayar utang, tapi bukan dengan cara gali lubang tutup lubang, bro. Ini cuma bikin lu makin hancur. Kenapa? Karena lu cuma mikirin satu bunga di aplikasi. Sekarang lu mikirin banyak bunga di beberapa aplikasi. Belum lagi potongan biaya lainnya atau denda kalau telat bayar. Jadi gini, kalau lu sedang terjerat di aplikasi Kredivo, Aku Laku, Shopee Paylater, dan nggak mampu bayar, tolong berhenti gali lubang tutup lubang. Tahan dulu. Ketidakmampuan ini bukan untuk dinikmati, tapi untuk membuat lu kerja keras dan ngumpulin uang pelan-pelan. Kalau sudah terkumpul, coba negosiasi, ya nggak? Jangan malah nyari pinjaman baru. Banyak banget kasus di mana orang awalnya cuma utang di Aku Laku, tapi karena panik akan diancam didatengin DC, dikasih ide sama teman-teman yang buat pinjaman di aplikasi lain. Akhirnya utang malah jadi numpuk banyak di aplikasi. Kita kan mau menyelesaikan utang, bukan menambah utang kan? Fakta hidup itu nggak seberat yang ada di pikiran lo. Resikonya santai aja. Nama lu cuma ada di blacklist Slick OJK kalau lu nggak mampu bayar, ya. Kredit scoring lu akan bermasalah. Tapi selama lu berjanji nggak akan berutang lagi ke depannya, resiko ini nggak akan ada masalah. Ini cuma cambukan buat lu biar bisa membuka pemikiran lu ke depan. Jangan sampai lu mengorbankan hidup lu dan minjem lebih banyak lagi hanya demi menyelamatkan nama baik atau supaya orang lain nggak tahu. Ini nggak masuk akal, bro. Berhentilah menunggu utang, ini mengakhiri lu. Tapi akhiri utang yang ada. Oke, di sini gue kasih solusi buat kalian. Percaya nggak? 99% orang yang gagal bayar pinjol menyesal karena nggak memperhatikan hal ini. Apa? Memutus komunikasi. Sumber masalah utama lu tuh ada di handphone lu. Ya, di telepon, di WhatsApp, di email. Saat lu ditelepon, panik yang muncul.
baca chat, kesel tuh muncul, ya rasa kesel, rasa panik tuh ada. Lihat email, wah ketakutan. Semua tuh masalah tuh ada di HP, ada di sini. Nah, tapi kenapa lu nggak mau praktikin? Banyak yang bilang, bang kalau saya ganti nomor atau hapus WA, nanti dibilang kabur bang. Lah kabur dari mana? Kita punya KTP, alamat kita jelas. Semua datanya asli kok pas saat kita pengajuan pinjol. Kenapa kita dibilang kabur? Kenapa penting memutuskan komunikasi? Supaya ini nggak menghambat proses hidup lu ke depan. Coba deh analisa, sudah berapa banyak waktu yang lu buang cuma mikirin kapan dia sih datang? Apakah dia sebar data? Aman atau tidak? Jadi lu nggak kerja kan? Nggak berusaha kan? Kerja juga nggak enak. Nggak bisa kumpulin uang. Ya nggak? Lu dimatikan pelan-pelan oleh pinjol. Bukan karena pinjolnya, tapi karena pikiran lu sendiri. Ketika lu memutuskan komunikasi, lu akan merasa tenang. Lu bisa berpikir jernih dan mendapatkan ide-ide kreatif untuk bangkit dari keterpurukan ini. Jangan beralasan takut data disebar atau kontak darurat dihubungi. Aturan sudah jelas, kontak darurat hanya boleh ditanya keberadaan lu, bukan ditagih utangnya. Jadi mana yang lebih penting? Menyelamatkan diri lu atau terus-terusan terjebak dalam ketakutan? Pinjol itu adalah solusi alternatif untuk memiskinkan lu dan bahkan mempersingkat usia lu. Kedengarannya ekstrim ya, tapi jujur aja, sejak lu minjem di pinjol, usaha lu berkembang atau makin hancur? Ya gak? Saat lu minjem di pinjol nih, kehidupan lu atau usaha lu punya usaha, lu pinjem dipinjam di pinjol, usaha lu berkembang apa hancur? Tulis di kolom komentar ya, jawab dengan jujur. Gue bilang pinjol itu memiskinkan. Karena orang yang keluar dari pinjol menyatakan nggak mampu bayar, itu sudah miskin. Dan kenapa mempersingkat usia? Karena setiap hari lu mikirin hal-hal yang nggak jelas. Akhirnya lu buntu, nekat melakukan suatu tindakan pidana, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup. Banyak hal buruk yang terjadilah. Jadi praktikin aja apa yang gue sampaikan. Kalau nggak percaya, ya nikmatilah kehancuran lu. Jadi sudah saatnya lu bangkit. Perbaiki cara berpikir lu. Melangkah maju ke depan. Kalau lu nggak mampu memperbaiki diri lu sendiri, orang lain juga nggak akan bisa. Nah, kesimpulannya teman-teman. Berhentilah gali lubang tutup lubang. Sadari bahwa ketakutan akan DC dan anggapan pinjol besar harus dirawat hanya akan menjerumuskan lu lebih dalam. Hentikan meminjam meskipun untuk menutupi utang-utang yang lain. Fokus pada kemampuan lu untuk membayar. Jika tidak mampu, jangan paksakan. Putus komunikasi dengan pinjol adalah langkah krusial untuk mendapatkan ketenangan yang bisa berpikir jernih. Ingat ya, risiko gagal bayar tidak seburuk yang lu bayangkan. Ini adalah cambukan lu agar bisa bangkit dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan pinjol mengendalikan hidup lu dan membuat lu semakin terpuruk. Ambil kendali, mulailah perjalanan lu menuju kebebasan finansial nantinya. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa membuka kembali pemikiran lu selama ini. Yuk sama-sama kita melangkah ke depannya untuk memperbaiki hidup kita yang mungkin sudah hancur karena pinjaman online. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.